orang PGSD yang membimbing. Kalau yang kegiatan ini nanti yang membimbing Bu Putri atur semua orang PGSD ya. Oke, nah ini yang Bu Putri maksud. Nah, eh, kalian, ini dari sistem saya ya, capturean dari sistem Korprodi, yang mana asistensi mengajar mandiri untuk PGSD, kan kalian dikonversi 20 SKS totalnya ya. 20 SKS itu terdiri dari 8 mata kuliah, seperti yang terlihat di layar teman-teman semuanya ya. Untuk 1 dan 2, di situ ada tulisan default ya. Ini merupakan mata kuliah yang sudah disetting oleh universitas. Kita tidak boleh kontak-atik itu ya, yang mana mata kuliah perencanaan dan evaluasi ini wajib diikuti oleh mahasiswa dengan masing-masing SKS-nya dua SKS untuk perencanaan, 2 SKS untuk evaluasi. Kegiatan kalian itu wajib diikuti dan wajib untuk upload tugas. Kalian sudah mengikuti ya. Saya harap semua anak 2023 termasuk yang ikut asistensi mengajar ini semua sudah ikut kegiatan yang dilaksanakan awal Agustus lalu itu dengan mengumpulkan nanti adalah proposal. Proposal kegiatan, template-nya bagaimana Bu Putri? Insya Allah dari universitas sudah ada kan? Template-nya dari universitas sudah ada, kuncinya kalian harus mengumpulkan ya secara sistem agar ya kalian diakui ya alias sudah lulus mata kuliah 2 SKS perencanaan program sudah lulus, lalu nanti di akhir 2 SKS ini juga akan lulus ketika kalian mengupload laporan akhir ya saya dan juga biasanya di universitas juga diminta untuk bukti kerjasama dan sebagainya, dokumentasi dan sebagainya. Nah itu semua insya Allah sudah disampaikan oleh tim universitas di awal Agustus kemarin ya. Jadi semua wajib ikut dan wajib mengumpulkan. Lalu untuk 16 SKS yang lain itu adalah mata kuliah yang disetting oleh prodi ya supaya memenuhi 20 SKS. Tadi yang 4 SKS kan dari universitas. Yang 16 SKS mata kuliah kalian ini mata kuliah prodi yang bagaimana supaya bisa lulus atau bagaimana kami bisa terkonversi ya Bu. Nah, ketika kalian terjun ke lapangan tentunya gitu ya melakukan aktivitas dan memenuhi luarannya. Nah, luarannya apa saja Bu Putri? Nanti sebenarnya detailnya dengan Bu Ivo ya. Tapi Bu Putri spill. Luaran-luarannya seperti berkas kerjasama gitu ya. Lalu logbook kegiatan harian kalian yang ditandatangani kepala sekolah. Lalu ada presentasi dengan em, laporan akhir disertai presentasi dengan dosen pembimbing kalian ya, serta draft artikel ilmiah. Nah, ini nanti ke detailnya dengan Bu Ivo ya, teman-teman. Ini untuk mengkonversi kegiatan kalian hingga prodi bisa mengamini kegiatan kalian di SD dari 1 September kalau sesuai IA ya, 1 September sampai 30 November itu 20 SKS adalah demikian. Nah, di sini kewajiban mahasiswa. Jadi mahasiswa kalian yang tercatat melakukan kegiatan asistensi mengajar, kewajibannya tentu melaksanakan kegiatan mengajar maupun non mengajar di sekolah dasar asistensi. Kegiatan mengajarnya bagaimana Bu Putri dan non mengajarnya menyesuaikan apa yang sudah diatur oleh Kepsek maupun mungkin ada guru pamong atau bagaimana yang ditunjuk oleh kepala sekolah ya untuk mendampingi teman-teman semuanya. Jadi mengajarnya apakah harus kelas 1 sampai 6 semuanya harus Bu Putri gitu ya. Atau bagaimana kalau arahan kami tentu mahasiswa ada kegiatan di kelas rendah, ada kegiatan di kelas tinggi supaya mahasiswa PGSI UNESA komprehensif ya mendapatkan pengalamannya di lapangan. Yang kedua adalah kalian wajib mematuhi tata tertib sekolah ya, termasuk jam masuk, jam pulang, gitu ya. Terus berpakaian yang rapi, yang sopan, ya. Seragamnya mungkin bisa ditanyakan ke pihak sekolah. Kalau kalian kan karena statusnya bukan guru tetap di sana ya, tetapi mahasiswa yang istilahnya magang atau asistensi, sehingga seragamnya bagaimana, atau apakah batik atau bagaimana, tolong ini ditanyakan ke pihak sekolah masing-masing ya, karena masing-masing sekolah punya peraturan ya, rekan-rekan semuanya. Dan setahu saya kalau yang normal gitu ya, tentu kalian tidak menggunakan pakaian yang ketat gitu ya, terbuka, pakai jeans dan lain sebagainya, sepatu juga tolong diperhatikan ya, karena apa, kalian membawa nama besar PGSI Unesa. Bu Putri em, sangat menjaga itu ya teman-teman, jadi eh, saya eh,
ingin tidak ada laporan terkait dengan penampilan teman-teman semuanya terkait cara berpakaian ataupun bersikap di sekolah itu yang sifatnya negatif. Karena ini kita sama-sama menjaga ya. Bu Putri ingin teman-teman menjaga nama baik kalian sendiri maupun nama baik prodi. Tolong untuk bisa menjaga itu. Ya, oke. Lalu juga yang saya bilang tadi yang nomor 3, kalian tolong menjaga sikap yang baik ya, menunjukkan karakter calon guru PGSD ya, calon guru SD yang berkualitas. Tunjukkan memang PGSD UNESA itu baik gitu ya. Kita sudah punya nama baik ya teman-teman. Jadi tolong untuk tidak mencemari dengan em, eh, sikap kalian yang kurang bagus di sekolah ya. Apa saja Bu Putri, jangan sampai kalian melakukan bullying ke siswa, jangan sampai melakukan diskriminasi, rasis gitu ya. Bahkan mohon maaf sekali ya pelecehan seksual. Ah, Bu Putri eh, pernah mendapatkan ya terus terang di PGSD pernah mendapatkan em, laporan terkait dengan hal tersebut sehingga saya tidak ingin mahasiswa 2023 PGC UNESA melakukan hal yang sama ya. Jadi tolong sangat berhati-hati ya untuk melakukan interaksi, komunikasi dan sebagainya dengan siswa, dengan guru, dengan wali murid ya, dengan kepala sekolah. Tolong semua dijaga sikapnya yang baik ya, teman-teman ya. Oke, karena itu tadi ya, kalian di sana tidak hanya menjaga nama baik kalian tapi menjaga nama baik PGC UNESA ya. Oke, lalu yang keempat tentu kewajiban kalian memenuhi tugas dari kampus ya. Tadi yang sebagai luaran mata kuliah asistensi mengajar sehingga bisa dikonversi 20 SKS tadi. Selain kewajiban, hak kami apa Bu Putri? Oke, tentu haknya adalah kalian silakan tidak takut dan tidak ragu-ragu untuk melaporkan ke prodi ya khususnya dengan saya tidak apa-apa. Jika terjadi permasalahan yang sifatnya berat gitu ya di sekolah yang kalian alami, tolong untuk menyampaikan ke Bu Putri, alangkah lebih bagus kalau kalian menemui saya secara langsung sehingga lebih luas untuk bercerita. Saya apa namanya berharap tidak ada ya sampai ada kasus yang menimpa kalian. Mohon maaf sekali misalnya kalian yang dilecehkan gitu ya oleh guru atau oleh siswa itu saya berharap tidak sampai ya terjadi hal tersebut gitu ya. Sehingga akhirnya kalian em, terganggu gitu ya di sana. Eh, tapi saya sangat terbuka ketika kalian cerita ke Bu Putri karena kalian nggak perlu takut ya. Jadi kalian dilindungi oleh prodi ketika kalian ada hal-hal yang sifatnya mengancam kalian gitu ya di lapangan. Dan ketika kalian sakit, mohon untuk izin dengan baik ya ke pihak kepala sekolah atau guru kampung supaya beliau-beliau mengetahui kalau memang kalian sedang tidak bisa ke sekolah. Dan itu mohon untuk dengan bijak ya teman-teman yang kok ngomongnya sakit tiba dulin karo pacari. Jadi jangan begitu ya teman-teman ya. Mohon untuk tetap bisa menjaga nama baik ya, nama baik kalian dan nama baik prodi. Itu dari Ibu Putri sebagai pengantar pada sore hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, teman-teman, terkait prolog dari Bu Putri. Tadi saya menegaskan tentang sikap utamanya ya. Oke, Daiva. Sebelumnya saya mohon bertanya Ibu, Hmm? tadi dalam PPT kan pada poin kedua tentang yang mendapatkan izin dari kepala sekolah di dalam kurung itu kan SD-nya wajib di luar Surabaya. Ya, Saya bagaimana Ibu jika saya sudah terlanjur mengambil di dalam Surabaya? boleh. Saat itu kan boleh Tidak Ibu. boleh, Saat itu Daiva. kan Tidak boleh. Tidak boleh, saat itu Daiva. kan ada mengisi form gitu Bu. Saya kurang ada informasi tentang. Hah? Sudah saya share semuanya di Zoom, teman-temanmu juga sudah tahu semuanya, sudah bolak-balik ke Bu Putri, bahkan gitu ya. Oh, bertanyanya udah lebih dari 1 kali Daiva terkait dengan hal tersebut ya. Wajib satu sekolah, satu mahasiswa dan di luar Surabaya. Oh Bukan begitu Ibu. PSM, bukan PLP ya, kegiatan kita berbeda. Itu sudah saya bolak-balik tekankan sehingga bukan di Surabaya. SD-nya pasti langsung saya tolak kalau di Surabaya. Karena nanti itu kalian kegiatannya di semester depan. Kalau SD peluang besar SD di Surabaya adalah di semester depan. Semester ini silahkan di SD di luar Surabaya. Ya, itu sudah saya Berarti saya perlu sampaikan. mengisi form lagi ya Ibu. Tuh, ya, sampai Perlu.
Kelas apa toh Mas Daiva? Sama kelas apa? Kok ketinggalan info banget? Hei, Ini kelas kelas K saya, kelas. kelas K. Ya, Waduh. ya. Lah iya teman-teman nih Mas Daiva loh kelas K itu lah banyak yang ke Bu Putri ya. Itu gak di-share tak infonya. Tolong berganti Mas Daiva ya. Itu sudah saya tekankan dari awal. Ya, mohon diganti. Hmm. Dan meminta maaf ke SD yang sebelumnya ya, karena sudah dari awal ini sudah diinfokan, bukan saya tiba-tiba ya, sudah dari awal ini informasinya ke teman-teman sehingga akhirnya kalian bikin grup dan sebagainya, itu sudah tahu semua SD-nya di luar Surabaya. Bahkan yang di luar Surabaya pun kalau Mas Daiva tanya ke teman-teman belum semua saya ACC. Ada beberapa hal yang akhirnya tidak saya ACC. Ya, oke, itu Mas Daiva semoga menjawab ya. Oke, Baik, Ibu. Adinda, Adinda. Baik, terima kasih Bu Putri. Saya izin bertanya Hmm. terkait proposal program yang dari universitas itu nanti apakah programnya itu juga harus diimplementasikan benar-benar di SD yang nanti kita ajar Bu, dan untuk konsepan programnya itu bagaimana ya Bu, yang masih banyak anak-anak bingung dan menyasarnya itu apakah hanya menyasar kelas yang diajar seperti itu Ibu? Oke, terima kasih Adida. Jadi secara format Bu Putri nggak cawe-cawe karena formatnya UNIF ya kalau proposal. Terus apa namanya kegiatannya apa? Ya tentu karena kalian di SD, kegiatan kalian kan bisa mengajar maupun non mengajar. Silahkan di proposal itu karena kita jurusan PGSD yang multi talenta ya Din ya. Jadi silakan kamu di proposalnya itu menuliskan apa bentuk inovasimu di sorry anaknya Bu Putri teriak-teriak. Jadi kegiatannya baik di kelas saat pembelajaran maupun non mengajar. Non mengajar bisa tentang ekstrakurikuler atau program sekolah yang kamu ada inovasi di dalamnya. Nah, itu silahkan. Kan harapannya memang kegiatannya berdampak ya kalau yang sekarang itu. Itu Din. Jadi apakah harus yang diajar Bu Putri? Ya tadi pertanyaan gitu. Ya pastikan itu yang diajar toh. Nanti laporanmu biar sinkron. Gitu ya Dinda ya. Semoga menjawab. Oh ya, berarti mudahnya nanti proposal UNIF itu bisa lanjut ke program yang diimplementasikan, terus lanjut ke yang artikel itu gitu. Iya betul. Jadi lek iso sama ya. Jadi enak kamu kalau buat antara proposal terus apa laporan akhirnya itu kan mudah ya Din ya. Kalau sesuai. Kalau misalnya pas tidak sesuai ya nanti konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Harus dikumpulkan ya Din. Oke, siap. Terima kasih Bu Oke. Putri. Baik. Oke, Mbak Alvina, Mbak Dea. Di situ saya ke Bu Ivo dan Bu Vina ya. Oke, silakan Mbak Alvina. Halo, Mbak Alvina. Waduh hilang. Dia. Baik Bu, izin bertanya. Yang pertama yaitu, mohon maaf, ini dimulai implementasinya itu tanggal 25 apa tanggal 1 ya Ibu? Oke, terima kasih. Dia kalau Kemudian, oke, ayo lanjut dulu. kemudian yang kedua yaitu untuk Zoom bersama kepala Mm, sekolahnya itu mm, kapan ya Ibu? Karena mm. saya tidak ada informasi mengenai Ditanya. hal itu. Kemudian Ya. yang ketiga itu di Si Pintar, saya Mm, udah daftar beberapa minggu yang lalu. mm. Itu kemarin saya lihat itu tulisannya ada warna kuning, pengajuan Anda belum disetujui oleh Kaprodi, silakan hubungi Kaprodi. Seperti itu. Nggak muncul Mbak nama nih sampean Mbak nggak ada. Apakah Oh, sudah lengkap semuanya yang diunggahnya? saya belum mengunggah LOA, transkrip, sertifikat seperti itu, Lah, Bu. lah, sepertinya harus diunggah dulu. Kayaknya begitu deh ya. Karena nama teman-teman itu tidak muncul di sistem saya ya. Jadi Oh, eh, kalau saya kan apa seingat saya sampai ini ya Mbak Dea sudah WA Bu Putri juga. Jadi kalau itu muncul itu kalian ada namanya di sini. Ini belum ada tulisannya ya, masih di sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelah kiri ini belum ada mahasiswa, harusnya ada. Seperti teman-teman kalian yang ikut apa namanya KKN. Yang ikut KKN itu sudah saya approve karena mereka sudah masuk di sistem ya, sudah ada di sistem. Mana sih ini? Hmm. permisi Bu, berarti ini harus diisi semuanya dahulu. Kemudian Sepertinya begitu. untuk sertifikatnya ini sertifikat prestasi atau bagaimana Ibu? Di sertifikat MD aja mau upload gak apa-apa. Oh, untuk Apa? Yang tanya diminta bagaimana Bu? sertifikat apa?
Yang diminta ada tertulis sertifikat apa? Kalau di sistem kalian nanti di-share ya? Kan saya Tidak, nggak bisa lihat ya. terserah. Ini siapa Dea dan teman-teman. Ini kalau muncul, kalau kalian berhasil sudah daftar di sistem gitu ya, dan muncul nama kalian akan seperti ini, seperti yang di kiri ya. Jadi akan muncul ini nama-nama 2023 yang mengikuti KKN. Yang mana dari mahasiswa yang sudah masuk ini akan Bu Putri setting di sebelah kanan. Yang artinya mahasiswa sudah disetting paket konversi. Nama-nama yang sudah disetting paket konversi sebelah kanan inilah nanti yang tentunya sudah berhasil daftar dan di KHS-nya akan muncul nama mata kuliahnya sesuai dengan yang diikuti. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Ngono dia. Kemudian untuk LOA-nya itu ada template-nya sendiri atau buat sendiri, Bu? Setelah ini makanya ada Bu Ivo dan Bu Vina yang bergabung ya. Sendiri, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, teman-teman, untuk sesi pertama cukup ya. Ini sudah ada Bu Ivo dari UPM dan juga Bu Vina, tim kerjasama Prodi. Beliau-beliau ini yang akan menjelaskan secara detail formatnya seperti apa dan diunggah di mana dan bagaimana ya. Beliau akan menyampaikan, mohon disimak dengan baik ya. Terima kasih. Monggo Bu Ivo. Oke, siap Bu Putri, matur nuwun. Ini saya dulu atau Bu Vina dulu, Bu Putri? Bu Vina tadi request terakhir. Oh, oke, siap. Karena request terakhir, ya, matur nuwun Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman di sore yang syahdu ini ya, di rumahnya Bu Ibu ini hujan sekarang. Bu Putri hujan? Masih mendung, Oh, di gelap. sini hujan deras Bu Putri. Iya, iya, iya. Perjalanan masih sampai Waru sepertinya ini hujannya. Betul. Baik teman-teman, ini ada eh, sedikit informasi seperti itu nggih, dari PGSD. Jadi mungkin ada pedoman universitas sendiri. Nah, ini untuk mahasiswa yang PGSD. Jadi ada beberapa tadi sudah disebut sama Bu Putri guys terkait masalah proses pendaftarannya dan lain-lain sudah. Terus tadi apa aja ada IA dan lain-lain. Ini sebenarnya sama oleh dari Bu Putri. Ini cuma Bu Ibu buatkan panduan gitu ya biar nggak bingung untuk teman-teman yang melaksanakan asistensi mengajar. Nanti akan Bu Ibu kirim ini di grup. Ini Bu Ibu sedikit jelaskan aja. Jadi ini untuk ruang lingkupnya juga hampir sama, bebas untuk belajarnya 20 SKS. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Putri juga. Ada persyaratan juga tadi melalui Melisa dan lain. Pasti ini ya sudah lulus mata kuliah micro teaching, sudah. Untuk DPR juga sudah. Terus pelaksanaannya ini sistem pembimbingan asistensi mengajar nanti untuk dosennya akan disetting oleh prodi seperti itu. Nah, mungkin hal yang sedikit kita itu kan terkait masalah IA ya. Ini ada beberapa luaran, ada 6 luaran. Jadi yang pertama yaitu ada IA, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bu Vina selaku koordinator kerjasama prodi. Terus ada logbooknya juga. Tadi juga disebut sama Bu Putri ya, bahwa ada tanda tangan kepala sekolah seperti itu. Teman-teman memang benar-benar mengajak benar-benar di sekolah apa tidak, benar-benar melaksanakan kegiatan apa saja pada hari itu seperti itu. Terus ada proposal kegiatan, ada laporan akhir. Nah, dan ada artikel. Nah, artikel ini apa? Ini teman-teman dengan harapan sudah apa ya memiliki draft artikel seperti itu ya. Syukur-syukur lebih baik bisa sudah bisa siap disubmit seperti itu. Nah, ini antara hasil kolaborasi dengan dosen pembimbing lapangan juga proses penulisan. Oh, di sana ada apa yang bisa diangkat di sekolah tersebut, terus inovasi-inovasi pembelajaran atau kegiatan apa nanti bisa dituliskan dalam bentuk artikel, tidak hanya ada dalam laporan seperti itu. Jadi dari awal teman-teman juga sudah belajar seperti itu terkait masalah penulisan artikel. Nah, terkait apa? Terkait apapun kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di sekolah dasar. Khususnya kegiatan asistensi mengajar. Yang terakhir yaitu seminar.
teman-teman membuat paparan gitu nggih, cukup 6 slide. Nah, terus menggunakan pakaian formal, bawahan hitam, terus atasan putih untuk menjelaskan terkait masalah apa saja yang teman-teman dapatkan atau ada kendala atau seperti apa terkait asistensi mengajar seperti itu. Udah ini untuk ada sistem penilaiannya juga. Nah, ini alur pelaksanaannya. Ada monitoring dan evaluasi. Nah, di sini ada semua, nggih. Jadi di lampiran ini ada template logbook, template proposal, teman-teman tinggal klik. Nah, so, so. Ini ya template proposalnya, teman-teman bisa tinggal download ya, jangan diedit di sini teman-teman, bisa di-download dulu, nanti diedit disesuaikan dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Ini sudah. Terus, nah, template laporan akhirnya juga sudah. Sini, terus sudah. Nah, link di mana untuk mengumpulkannya? Untuk mengumpulkan semua sudah ada di link sini ya. Jadi di sini ada proposal kegiatan, ada logbook, laporan akhir, artikel. Teman-teman bisa mengupload di sini sesuai dengan template yang sudah disediakan. Mungkin seperti itu dulu. Monggo ada yang ditanyakan. Nanti sembari saya kirimkan template-nya di grup. Ya, Mbak Era. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Era Fazira, izin bertanya mengenai tugas atau luaran dari asistensi mengajar. Tadi sudah dijelaskan tentang publikasi artikel, nggih, Bu. Dalam publikasi tersebut, apakah ada format atau kepenulisan pencipta seperti nama kita sebagai penulis pertama, dosen, atau kepala sekolah seperti itu, Ibu? Terima kasih. Nggih, terima kasih Mbak Era. Nggih, kalau tahun kemarin itu harus formatnya adalah mahasiswa tersebut, DPL dan kepala sekolah. Untuk saat ini monggo dapat berdiskusi nggih dengan DPL masing-masing seperti apa mekanisme. Bu, Pak saya mau masukkan ke Sinta 1, monggo silahkan. Pak saya ini mau ke Sinta 2 untuk syarat lulus atau apa, silahkan seperti itu. Jadi ini adalah teman-teman mulai dari semester 5 ya, sudah belajar terkait masalah penulisan artikel seperti itu. Syukur-syukur bisa sampai submit dan apalagi publish seperti itu. Itu Mbak Era. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Monggo mungkin ada teman-teman yang lain yang menanyakan. Sepertinya sudah jelas tadi dari Bu Putri semuanya. Bu Ibu tadi cuma menambahi tempat-tempatnya tadi sudah Bu Ibu tempelkan di buku pedoman tadi nggih. Insya Allah habis ini nanti Bu Ibu kirimkan. Oh ya. Ampun. SKS-nya tadi di pedoman kan 80 SKS ya Bu Ivo ya. Teman-teman Oh berapa? nggih. Sampai 20. semester. Oh untuk SKS-nya nggih, sebentar Oke. saya lihat kan nggih. Teman-teman kalian sampai semester 4 itu berapa SKS kurikulumnya kalian 2023? 86. Oke ya wes, berarti pedomannya tadi pas ya Bu. Tadi berapa tadi 8 minimal mahasiswa yang mengikuti ini ada mahasiswa sudah menempuh mata kuliah 80 SKS ya Bu Ivo tadi kayaknya ya. Oke sip. Ya, kalian 86 ya, berarti wes cocok Bu Ivo. Cocok banget. Oke, Sampun. kalau Oh. sip, matur nuwun. Monggo, teman-teman. Ini nanti dari itu tuh ada pertanyaan. Nggih. Monggo Mbak Alivia. Baik Ibu, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alivia dan Karamadani. Saya izin bertanya Bu. Kan di situ ada tulisannya membuat artikel ya Bu. Kalau misal seandainya itu bisa publish Sinta sesuai buat ya Bu untuk syarat fast track. Monggo kalau pasrek langsung ke Korprodi, monggo Bu Putri. Karena sudah Iya. beda ini ya. Ini teman-teman soalnya mau ini Bu, sekali dayung dapat beberapa pulau ini ya, nggak hanya satu pulau aja, tapi 10 pulau ya. Jadi Madura sampai ke timur ya Bu, bisa makanya mahasiswa ya. Jadi ini Alivia, sopo mau Alivia yo, din ngomongnya. Mbak, ya Mbak Alivia bisa saja ya. Jadi itu nanti artikel kalian di sini kan harapannya artikelnya
sudah submit ya teman-teman. Nah, kami di sini di dalam mata kuliah ini tidak yang menuntut harus publish ya di semester ini. Misalnya teman-teman draftnya sampai submit itu alhamdulillah banget ya. Nah, untuk publish nanti apakah ketika kami misalnya artikelnya ini Sinta 4 Bu Putri, apakah diperbolehkan sebagai salah satu syarat fast track itu memenuhi ya. Jadi kalian sebagai penulis pertama dan minimal Sinta 4. Nah, artikelnya ada 2 kalau untuk fast track. Nah, ketika kalian misalnya nabung ada 1 artikel ini udah alhamdulillah. Itu Alivia, jawaban saya untuk pertanyaanmu. Baik Ibu, terima kasih. Sama satu lagi Bu, tadi Mbak Dea tadi kan tanya ya Bu, tanggal mulainya. Tadi belum dijawab Bu. Oh iya, oh iya iya, lupa Bu Putri. Ya, oke. Kalau terkait dengan tanggal mulainya di sistem, kalau yang saya bilang kemarin itu kalian silakan nulis dari Agustus sampai Desember. Di IA kami menuliskannya arahannya adalah nanti Bu Vina ya, itu 1 September ya teman-teman ya. Nah terkait kalian ke SD sudah bisa dari kapan ya? Dari minggu depan sudah boleh sambil membawa surat Bu Ivo ya, surat yang pengantar ya kan sudah dibuat ya. Kecuali untuk SD yang tadi di Surabaya ya. Sekali lagi Bu Putri ingatkan SD-nya harus di luar Surabaya itu sudah dari awal ya teman-teman semua 2023 informasinya. Jadi mulai dari minggu depan kalian sudah bisa ke SD istilahnya kula nuwun karena rencana kami untuk dengan pihak sekolah kalau tidak ada halangan mungkin antara Jumat atau Sabtu ini Bu Ivo ya karena kita ada tamu dari Australia itu rencana saya tuh awalnya Jumat nanti kalaupun tidak eh, maksimalnya harus Senin itu Bu Ivo kita harus ketemu dengan Kapsek karena sudah semuanya sudah diatur gitu ya di pedoman gitu Mbak Livia. Baik Ibu, berarti Mm-mm. minggu depan itu kita ke SD itu hanya membawa surat, apa langsung bisa mengajar ya Bu? Oh sudah langsung siap mengajar Mbak Olivia semangat sekali. Belum Bu, Biasanya belum. kalian biasanya nanti kalian itu masih diminta untuk keliling dulu kayak apa observasi gitu dulu terus ngenalin diri dan sebagainya nggak langsung hari pertama masuk oke Mbak Olivia silahkan masuk ke kelas 1 ya sekarang mengajar ya sampai nanti jam 1 misalnya nggak gitu. Intinya kalian ke sana dulu ya minggu depan ya Mbak Liv. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Oke sama-sama senang saya semangat 2023 ini. Zuraul Mbak Zuraul. Oke, Ibu, sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zura Ngafia. Di sini saya izin bertanya. Eh, Tadi kan ketika kita sakit, itu kita bisa izin dengan kepala sekolah. Namun eh, luaran kita kan ada logbook. Nah, itu logbooknya itu harian atau mingguan. Sedangkan kalau kita izin itu logbooknya tidak diisi, mboten napa-napa atau bagaimana gitu. Kemudian program itu kan ada program mengajar dan non mengajar. Nah, itu apakah kedua program tersebut kita perlu membuat proposal dan program non mengajarnya itu seperti apa begitu, Ibu? Oke, Zuraul, kamu baru masuk Zoom atau dari awal tadi menyimak Bu Putri? Dari awal, Ibu. Oh iya, oke, seharusnya pertanyaanku tadi ada jawabannya salah satu. Ya, Pak Nggih, Zuraul, Ibu. ya Allah, ya Allah. Ya wes gak apa-apa, ya Allah. Pula sabar. Sisi-sisi pertanyaan ini tadi ya. Jadi untuk proposal nanti karena kalian mata kuliah yang dikonversi adalah kegiatan mengajar maupun non mengajar, sehingga dalam proposal tolong untuk menuliskan keduanya ya di dalam satu proposal itu nggak perlu disendirikan. Saya ini proposal non mengajar, ini proposal yang mengajar enggak, tapi dalam satu dokumen yang sama, silakan kalian menuliskan kegiatan rencana kalian yang mengajar nanti kalian mau berinovasi yang bagaimana di kelas berapa gitu ya. Terus yang non mengajar kalian terkait dengan ekstrakurikuler ya kalian mau membantu di bagian mana ya di pramukanya misalnya atau di ada ekstrakurikuler drum band Bu Putri. Nah, kamu misalnya ikut mendampingi atau dan lain sebagainya, silahkan itu dituliskan sebagai perencanaan. Nanti yang versi lengkapnya tentu di laporan akhir. Ya, namanya merencanakan kan boleh toh, merencanakan dengan hal-hal yang mimpi-mimpi kalian untuk membantu pihak sekolah baik mengajar maupun non mengajar. Nah, di laporan akhirnya nanti kalian cerita bagaimana kalian mengimplementasikan itu
plus minusnya bagaimana dan sebagainya itu di akhir. Terus pertanyaanmu apa lagi tadi? Logbook. Nah, sakit ya. Ketika sakit tolong untuk izin ya. Logbooknya itu harian ya teman-teman ya. Nanti Bu Ivo tadi belum share bentuknya ya Bu Ivo ya. Formatnya mungkin bisa di-share screen ya Bu Ivo. Jadi ya sementara karena sakit ya ditulis sakit gitu ya. Oke, ini Bu Ivo monggo dijelaskan dulu ini ada formatnya ditunjukkan Bu Ivo. Oke, ya format untuk logbook. Jadi teman-teman bisa mengisi di sini, terus habis gitu ini harian ini aja ngapain aja, ada kegiatan apa? Oh ternyata hari ini membantu mempersiapkan upacara, ditulis aja hasilnya seperti apa, ada dokumentasinya. Terus ada paraf-parafnya ini yang paraf adalah kepala sekolah ya dan tanda tangan dan stempel gitu. Ini adalah salah satu logbook. Jadi ini untuk logbook teman-teman eh, dari Prodi sudah disediakan tiap bulan. Jadi ada bulan September, teman-teman bisa upload di sana, bulan Oktober, upload di sana, dan bulan November, seperti itu. Jadi nanti untuk uploadnya itu tiap bulan. Jadi tapi untuk datanya setiap hari gitu. Jadi nggak setiap hari Senin terus diupload di Drive bukan. Jadi satu bulan selesai baru nanti ini kan ada tulisan bulan ya bisa diisi September. Nah, gitu. Seperti itu untuk logbooknya. Bu Ivo untuk dokumentasinya tidak disertakan di situ Bu Ivo atau bagaimana? Oke, itu yang keterangan itu Bu. Jadi keterangan di situ apa saja hasilnya di dokumentasinya situ. Oh, baik-baik. Sudah Oke. ada ya infonya dokumentasi Oke. plus dokumentasi ya di Oh, situ saya tadi ya. oke. Nanti nggak hanya keterangan dokumentasi. Dokumentasinya mungkin pas pengerjakan atau bagaimana ya. Intinya ada dokumentasi penunjangnya ya. Oke, begitu. Terima kasih Bu Ivo. Mbak Zuroul, pertanyaannya bagaimana tadi? Enggak, Ibu, sampun. Jadi Ya. untuk izin bertanya kembali, Ibu, untuk proposal, nah itu terakhirnya kapan untuk deadline-nya? Kemudian untuk dokumentasi logbook itu apakah boleh foto saja atau harus bersama apa video? Kemudian, hmm, Hmm, Sudah? Mbak Zurul ikut sampun, Ibu. Mbak Zurul ikut kegiatan universitas yang awal Agustus itu proposalnya arahannya tanggal berapa terakhirnya? Izin jawab kalau tidak salah itu September akhir. September akhir. Ya, saya tak Iya. lihatin. Kalau yang di sistem tadi kan kalian tidak diminta mengunggah proposal di sistem pendaftaran ya. Kalau soalnya kalau pendaftaran tadi terakhir kan 15 September ya. Teman-teman ya kalau itu ya. Nggak, kalau memang begitu berarti disepakati akhir September ya. Proposal semua harus sudah terupload ya teman-teman ya. Gitu Bu Ivo, berarti biar sinkron antara Univ sama kita. Gimana Bu Ivo? Yang proposalnya kita buat deadline-nya akhir September, Oke, Bu Putri. gitu ya. Bin, bin enak gitu. Oke, terus apa lagi pertanyaannya Mbak? Apa mana yang mau pertanyaan nih Mbak? Untuk IA Itu, harus Ibu, apa untuk dokumentasi? dokumentasi. Nah, untuk Oke. dokumentasinya enggak Hmm. foto atau itu nggih. Monggo nanti teman-teman seumpama di sana nggak ada kepala sekolah waktu teman-teman membantu mempersiapkan upacara seperti itu. Dan di sana tidak ada kepala sekolah. Jangan memaksa ibu ikut foto saya laporan jangan. Jadi memang jika memang di situ tidak ada kepala sekolah, cuma ada guru-guru beberapa, yaitu yang dilampirkan di dokumentasi. Nah, gitu ya, Mbak. Oke. Nggih, Ibu, matur suwun. Mm. Teman-teman, ini saya skip dulu pertanyaannya. Saya tak mempersilahkan Bu Vina dulu ya. Biar nanti siapa tahu pertanyaan teman-teman juga berkaitan dengan kerjasama. Ini mumpung Bu Vina join ya, masih ada. Bu Vina di jalan ini. Bu Vin? Ya, gimana? Apakah bisa share share screen untuk informasi dokumen kerjasama Bu Vina? Biar sekalian nanti teman-teman kalau ada pertanyaan gitu. Bisa, Bu. Oke, silakan Bu Vina.
Baik, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin Bu Putri, Bu Ivo, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait naskah kerjasama. Nah, yang pertama, ini saya menyampaikan template kerjasama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim kerjasama fakultas. Karena tadi juga saya berkomunikasi dengan Bu Nadia dan juga Bu Melia bahwa untuk mitra ini bisa langsung atas nama kepala dinas. Cuma saya di sini membuat dua template. Yang pertama itu mitranya langsung kepala dinas yang mana ditandatangani oleh dekan dan juga kepala dinas. Namun template satunya itu, template yang lain saya menuliskan mitra itu atas nama sekolah. Kemudian pihak pertama tetap Pak Dekan, kemudian pihak kedua kepala sekolah dan mengetahui kepala dinas seperti itu. Izinkan saya untuk menyampaikan template yang utama sesuai dengan apa yang tercantum di SIM Kerma, bahwa di sini sudah saya setting template-nya terkait program asistensi belajar mandiri PGSD. Nah, di sini mitranya kepala dinas sudah saya berikan petunjuk, yakni dengan warna kuning. Kemudian di sini ada nomor. Di sini ada nomor pertama dan nomor kedua. Jadi untuk nomor pertama itu diisi nomor dari fakultas ya. Ini nanti saya edit. Ini nomor dari fakultas. Kemudian nomor yang kedua itu adalah diisi nomor dari mitra. Kemudian di sini juga sudah saya setting karena asistensi mengajar di sini mulai 1 September sampai 30 November. Jadi saya setting per tanggal 1 September. Pihak pertama, kemudian pihak kedua di sini nanti bisa diketik ataupun dicantumkan kepala dinas, yang mana di sini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Surabaya atau Kabupaten Gresik dan lain sebagainya sesuai dengan lokasi penempatan asistensi mengajar para mahasiswa. Nah, di sini juga perjanjian pelaksanaan kerjasama ini juga antara UNESA dan Kepala Dinas dengan nomor yang tercantum antara UNESA dan juga Kepala Dinas. Di sini tidak perlu merubah apa yang ada di apa yang sudah tertulis. Yang perlu dirubah itu adalah hanya yang berisi yang tertulis titik-titik semacam seperti ini. Kemudian di sini sudah saya cantumkan juga mengenai pasal 1, 2, terusnya. Nah, jadi mahasiswa ini bukan magang ya. Jadi asistensi mengajar nanti juga karena ini finalnya nanti akan saya sampaikan kembali kepada fakultas. Jadi bagaimana nanti kiranya akan saya share kalau sudah valid. Nah, kemudian ini nomornya diisi mahasiswa dan juga NIM. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan mengenai korespondensi dari pihak program studi S1 PGSD. Di sini sudah tercantum info. Kemudian juga di sini yang kedua itu adalah pihak mitra yang bisa dihubungi seperti itu. Nah, di sini terkait klausul dalam IA, pencantuman kata-kata di dalam IA di sini kalimatnya itu tidak ada kata bermatrai. Tidak ada pernyataan bermatrai, berarti tanda tangan ini tidak harus bermatrai. Nah, di sini sudah saya setting tidak bermatrai. Jadi tidak ada matrai, jadi jangan sampai memberikan matrai. Karena kalau dalam klausulnya tidak ada pernyataan matrai, tetapi ada salah satu mahasiswa yang membubuhi matrai, maka IA tersebut tidak valid seperti itu. Dan ini juga akan mempengaruhi pada
apa ya, kemunculan nilai seperti itu ya, kemunculan nilai dari program asistensi mengajar. Nah, seperti itu. Inilah berikut template dari IA dalam program asistensi mengajar mandiri Prodi PGSD. Kemudian yang kedua, mengenai template laporan. Sebentar. Apa muncul ya layar laporan pelaksanaan kerjasama? Belum, Bu. Muncul nggih, Bu? Belum muncul, Bu Vina. Di stop share dulu aja. Heeh. Bu Vina yang tadi jenengan mohon maaf ada yang perlu diperbaiki ya, bukan asistensi belajar, Bu, asistensi mengajar Oke, mandiri. Bu, siap. Tadi ada Tadi typo ya, masih maaf. terburu-buru tadi, Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya cek ulang dari awal sampai akhir. Ya. Belum saya share. Oke, ini terkait dengan laporan pelaksanaan kerjasama. Jadi untuk laporan pelaksanaan kerjasama di sini hanya terdiri dari satu halaman saja. Seperti ini. Judul kerjasama sesuai dengan judul yang ada di dalam IA. Kemudian referensi kerjasama itu yang harus dicantumkan adalah nomor IA. Nomor yang tercantum di dalam IA tersebut bisa nomor dari fakultas atau juga bisa dua-duanya, baik nomor fakultas maupun nomor mitra. Nah, mohon diperhatikan terkait pencantuman nomor surat IA karena dari berbagai dari berbagai naskah yang sudah terkumpul sebelumnya sudah saya cek keseluruhan dan masih ada beberapa mahasiswa yang nomor IA-nya itu tidak sesuai dengan IA. Maka dari itu laporan tersebut tidak akan valid. Jadi perbandingannya nanti IA dengan laporan. Jika di salah satu naskah tersebut tidak valid, maka itu juga akan mempengaruhi nilai. Seperti itu. Dan juga mitra kerjasama, kemudian ruang lingkup, kemudian hasil pelaksanaan, kemudian tautan dan link. Nah, jadi dalam mencantumkan tautan ataupun link dokumentasi, bukan mencantumkan foto kegiatan, tetapi link lokasi foto kegiatan tersebut, link drive. Dan link drive itu harus bisa diakses, karena di sini nanti pengumpulannya PDF, maka link tersebut harus bisa diakses. Jadi bukan dalam bentuk screenshot. Ya, jadi link itu harus bisa diklik walaupun dalam bentuk PDF, jadi berbentuk tangan ya, seperti itu. Intinya bisa diklik. Bukan dalam bentuk foto kegiatan. Karena nanti foto kegiatan itu berbeda lagi, yang mana dalam bentuk dokumentasi. Seperti itu. Itu tadi mengenai laporan. Kemudian mengenai dokumentasi. Dokumentasi bentuknya seperti ini. Jadi yang dicantumkan di dalam Word ataupun PDF harus foto secara utuh seperti ini. Ya, karena juga saya memeriksa dari beberapa naskah yang sudah terkumpul, bentuk dokumentasi itu malah hasil screenshot yang ada di dalam Microsoft Word. Jadi misalkan ini terdiri dari dua foto. Nah, jadi ketika terdiri dari dua foto seperti ini, maka di screenshot oleh mahasiswa, maka hasil dari screenshot dicantumkan kembali di Microsoft Word. Nah, itu juga tidak valid. Jadi yang valid itu adalah dokumentasi foto yang bentuknya seperti ini. Jadi murni real hasil dari
potretan kemudian dijadikan PDF ataupun dicantumkan dalam Word terlebih dahulu dan langsung dijadikan PDF. Kalau memang memiliki 2 atau 3 foto, maka harus tiap halaman. Jadi kalau ada 3 foto, berarti ada 3 halaman dokumentasi seperti itu. Jadi jangan sampai dari hasil pencantuman di Word, kemudian di screenshot, kemudian diletakkan di Word kembali. Itu tidak akan valid. Dan itu juga mempengaruhi nilai. Kalau untuk template survei, itu nanti saya sudah berikan template juga, nanti akan berikan, dan itu tidak perlu dirubah. Yang dirubah itu hanya nama mitra dan jabatan, kalau hanya identitas saja di atas. Kalau mengenai angka survei itu sudah sesuai dengan template fakultas. Jadi mungkin seperti itu penyampaian mengenai naskah kerjasama. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bu Vina. Jadi saya pertegas ya teman-teman yang disampaikan Bu Vina selaku tim kerjasama PGSD ya. Beliau tadi menyampaikan untuk kerjasama tuh berkasnya, rumus kerjasama tuh ada 3 ya. Jadi 1 itu ada for IA ya. Ada surat kerjasama dalam bentuk IA, yang mana IA-nya tadi ada 2 template ya teman-teman ya. Ada template pertama yang saya tulis di chat ya. Template pertama itu ada template yang ada tanda tangan kepala dinasnya. Nah, yang template yang kedua tanpa ada tanda tangan kepala dinasnya, ya itu untuk format IA. Nah, saya jelaskan satu-satu. Setelah ada IA, berkas yang lainnya yang dikumpulkan juga dalam bentuk survei, ya survei mitra dan juga laporan kerjasama. Nah, itu tadi yang formatnya dari Bu Vina, teman-teman tinggal menyesuaikan seperti arahan Bu Vina, ya. Link bukti dokumentasi kerjasama itu tolong drive-nya di open access ya teman-temannya, sehingga ketika laporan itu dicek oleh pihak universitas ya, kita di PGSD itu poinnya tetap utuh ya, karena kalau ketika dicek oleh tim universitas misalnya, oh ini Mbak Maria Okta ya, ada kegiatan asistensi mengajar di SD Lidah Kulon misalnya. Nah di sana ketika dicek laporannya linknya tidak bisa dibuka, nah itu mengurangi poin kami ya, karena ada teman-teman apresiasi ya untuk prodi-prodi terkait dengan prestasi kerjasama. Salah satunya PGSD. Kita selama ini alhamdulillah selalu dapat ya peringkat ya 1, 2 gitu ya terkait dengan kerjasama. Jadi tolong untuk tetap diperhatikan. Informasi penegasan. Jadi kerjasama tadi formatnya 2 ya, seperti yang saya chat di Zoom ini. Jadi format yang pertama ini nanti tolong dikumpulkan yang sudah ber-TT di Capsek ya. Jadi kalian tuh ke Capsek minta ada 2 format ya. Jadi kalian bikin format 1, format 2 itu dibikin semua. Cuman bedanya yang satu ada TT di Capseknya, TTD kadisnya, yang satu enggak. Yang TTD yang ada kadisnya ya, yang sudah ber-TT di Capsek mohon dikumpulkan secara cetak ke prodi. Begitu ya Bu Vina ya. Dikumpulkan cetak ke prodi, nanti kami mengumpulkan secara kolektif dan kami setorkan ke tim fakultas, yang mana tim fakultas akan nanti istilahnya mengumpulkan itu dan mencoba untuk menemui ke dinas terkait ya, khususnya di Jawa Timur. Khususnya di Jawa Timur, karena di 2023 ini ada Bu Vina, ada yang ke Lampung, ada yang ke Kalimantan. Nah itu mungkin petugas kerjasama fakultas akan agak susah ya ketika minta ke kadisnya yang di sana ya. Syukur-syukur teman-teman langsung bisa yang dari Lampung, dari Kalimantan sampai minta ke dinasnya dan dapat ya, alhamdulillah ya, itu semoga. Lalu yang kerjasama yang format kedua yang tanpa tanda tangan dinas ini, yaitu hanya tanda tangan Pak Dekan dan Capseknya kalian, ini sebagai syarat yang kalian harus unggah di sistem Si Pintar ya, sehingga mohon untuk kalian segera untuk mengurus ya berkas ini supaya kalian bisa terdaftar di Si Pintar tadi ya, selain mengunggah sertifikat seperti KMD atau sertifikat lainnya ya menunjang kalian kegiatan asistensi, sehingga muncul dan Bu Putri bisa approve ya di mata kuliah setting konversi tadi ya. Jadi dua-duanya kalian buat, baik
format kerjasama 1 maupun format kerjasama 2 semua dibuat oleh masing-masing mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar ini. Untuk link pengumpulannya sudah ada ya Bu Ivo, Bu Vina, sampun ya. Link pengumpulan untuk scan yang berkas kedua, yang tanpa dinas. Nanti saya buatkan link draft yang baru, Bu Putri. Oh baik, Oke. baik Sekaligus intinya. ini template-nya juga kemungkinan saya maksimalkan besok. Oke. Karena masih di jalan. Oh iya, iya Bu Vina, terima kasih ditunggu oleh mahasiswa. Terima kasih Bu Vina. Jadi itu ya teman-teman, template-nya ada beberapa perbaikan dulu dari Bu Vina. Silakan dibuat dua-duanya ya, versi yang ada tanda tangan Kadis maupun yang tanpa tanda tangan Kadis dengan 2 peruntukan yang berbeda. Ya, peruntukan yang pertama tadi yang ada Kadisnya ini supaya terhitung poinnya di universitas. Yang format kerjasama kedua ini supaya kalian bisa segera daftar di sistem. Jadi dua-duanya sama-sama urgent gitu. Monggo, pertanyaan kalau ada lagi. Oh, wes wanti pertanyaan ini. Mohon nanti kalau pertanyaan yang sudah terjawab itu tidak ditanyakan lagi, ya. Saya yakin 2023 semuanya sudah menyimak dengan baik asumsi kami begitu ya. Mohon untuk nanti yang pertanyaan Marsha sudah terjawab gitu ya, Cantika nggak perlu bertanya yang sama misalnya gitu ya. Silakan Marsha. Nggih, izin bertanya nggih Bu Putri. Untuk yang tadi Zoom kepala sekolah nggih. Kebetulan ini SD yang saya izini ini kepala sekolahnya merangkup 2 sekolah gitu Bu. Kalau beliaunya sibuk, apakah boleh Zoom-nya nanti digantikan oleh guru lain gitu nggih. Terima kasih Boleh, Bu Putri. boleh Marsha. Sudah langsung saya jawab. Boleh ya. Jika Kepsek berhalangan, monggo boleh ada yang mewakili. Terima kasih. Maksimal Senin ya kami ya, karena rencana saya itu Jumat ya. Jumat itu kan ada tamu dari Australia teman-teman, jadi kayaknya terpecah dengan kegiatan itu. Insya Allah nanti Senin ya kami kumpulkan beliau-beliau, sehingga kalian kalau ke SD-nya kapan Bu? Setelah hari Senin ya, monggo mulai dari Selasa atau Rabu kami nanti infokan mahasiswa siap merapat ke sekolah Bapak Ibu gitu ya. Silakan Maria. Nggih, Bu Putri, terima kasih sebelumnya. Ibu, Oke. saya izin bertanya tadi mengenai logbook ya, Bu. Nah, di logbook tadi kan itu kan ada stempel nggih, Bu. Berarti logbooknya itu harus hard file atau soft file, Bu? Soalnya kan nanti kalau semisal di sistem yang diisi pintar, itu nanti kalau sudah jenengan approve, itu juga ada logbook lagi. Berarti ngisinya itu logbook yang ada 2 berarti, Bu. Yang di draft sama di si pintar atau pripun, Bu? Bu Ivo mau menyampaikan, monggo Bu Ivo. Oke, benar 2 ya. Tadi kan Bu Ibu disclaimer ya bahwa ini adalah panduan prodi. Jadi gitu ya. Untuk univ yang ada di Sipintar, untuk accepted logbook dan lain-lain itu juga dilakukan. Nah, ini untuk prodi teman-teman juga melaksanakan. Jadi mungkin kalau di Sipintar tidak ada artikel lah, karena di prodi itu ada artikel, maka diuploadlah artikel. Seperti itu ya, Mbak ya. Jadi ada 2 sistem yang harus teman-teman laksanakan gitu. Oh, nggih, Bu Ivo. Terima kasih. Terus ada lagi, Bu. Pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan nyuwun Tapak Astone dan dinas nggih, Bu nggih. Nah, di daerah saya itu, Bu, dinasnya itu kan ada 2, Bu, yang kecamatan sama kabupaten. Nah, kecamatannya itu UPTD, yang kabupatennya itu juga sama dinas. Nah, itu saya minta yang mana, Bu? Kabupatennya atau yang kecamatan? Oh, kabupatennya. Oh, Kabupaten. nggih. Nah, itu kan biasanya kendalanya selama ini yang dihadapi mahasiswa adalah ketika mahasiswa UNESA meminta satu-satu ya menghadap, itu nggak diperbolehkan ya Mbak Maria ya. Tapi kalau misalnya Mbak Maria apa namanya memang mungkin ada channel ya atau orang dalam ya, mungkin dia bisa Mas. Alhamdulillah karena selama ini pengalaman ya teman-teman tuh selalu tertolak sehingga akhirnya tadi yang saya bilang di chat ya, silahkan nanti bisa dikumpulkan saja jadi satu ke prodi dan kami yang akan melaporkan ke fakultas dan fakultas yang akan menemui ke dinas kabupaten tersebut, Mbak Maria.
Oh, nggih, Bu. Siap. Berarti mboten usah nyuwun tapak asta nggih, Bu. Karena kan Mbak. akan dikolektif dengan prodi nggih. Betul, yang format 1 kan tadi diminta per mahasiswa membuat 2 format ya Mbak Maria ya. Eh, Iya, yang Bu, format 2 format. betul, yang format pertama yang ada TTT dinas itu boleh kosong nggak apa-apa, dikumpulkan ke prodi yang sudah ada tanda tangan Kepseknya saja, yang itu kami akan kumpulkan jadi satu ke fakultas. Yang format kedua itu yang lengkap TTD dekan maupun TTD dari Kepsek itu yang digunakan untuk kalian daftar di sistem tadi, gitu ya. Oh, nggih, Bu. Semoga jelas ya. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Matur nuwun, Bu. Yes, sami Mbak Maria. Lanjut Mbak Istiqomah. Ibu izin bertanya. Halo. Tadi kan sudah disampaikan mengenai IA dan MOA. Nah, untuk LOA-nya itu bagaimana, nggih, Ibu? Wah, LOA. Iya, lalu yang di sistemnya LOA. sipil, enggak, lalu yang di sistemnya LOA sipil jurnal. tadi. LOA jurnal atau bagaimana? Buatan Ibu di sini di unggah filenya itu ada unggah LOA Ibu di IA, Sipijar. kerjasama. Oh, Mbak, sama sudah mengikuti dari awal berarti, Zoom ini tadi? berarti mengunggah surat IA nggak Ibu itu LOA itu? Iya. Iya, Lalu Mbak. untuk yang, oke, lalu untuk yang di Sipintar juga ada itu Bu, apa namanya berdampak Sertifikat. pernyataan berdampak. Nah, apakah itu mengunggah yang proposal nggak Bu? Berarti. Yang kalian waktu di pelatihan nggak ada informasi dari universitas surat pernyataan berdampaknya. Kalau di prodi kami tidak ada itu ya. Di universitas apakah kemarin ada untuk surat pernyataan yang itu TTD dari kayaknya fakta integritas itu ya kayaknya ya, yang kalian beberapa sudah minta ke Bu Putri itu ya, Mbak Putri, boleh Istiqomah. izin masuk. Ya, Cantika. Oke. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Isti, kemarin saat saya mengikuti Zoom dari universitas itu untuk surat pernyataan berdampak, formatnya ketika saya buka itu isinya bahwa kita telah melaksanakan seluruh program berdampak yang sudah kita sesuaikan di proposal yang awal tadi, Bu. Jadi kayaknya itu di akhir mengisinya, Bu. Oke. Berarti nggak harus di-upload di awal yang itu ya. Iya. Oke, dicoba berarti ya. Oke, dicoba deh Cantika dan Istiqomah. Hmm. Yang tadi Bu Putri perihal IA dan juga apa LOA itu di sistemnya ada dua. Kalau untuk IA kan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ivo atau Bu Vina. Kalau untuk LOA-nya itu seperti surat yang menyatakan bahwa kita sudah diterima magang di sana. Terus ada tanda tangan dan stempel dari kepala sekolahnya, ngoten Bu Putri. Formatnya berarti terserah dari pihak sekolahnya ya, kalau LOA ya. Yang Karena harus Bu surat minta ke sekolah. Oke. Nah, berarti ada info tambahan teman-teman. Kalau LOA selama ini kan pemahaman kami untuk keterangan penerima jurnal ya atau artikel kalian ketika diterima di jurnal tertentu ada LUI. Nah, yang ini yang dimaksudkan seperti mungkin Cantika ini ya apa namanya mencatat dengan baik teman-teman waktu sosialisasi dengan universitas sehingga ada tambahan info yang diunggah di sana. Selain ada IA, teman-teman juga menambahkan LUI atau surat keterangan dari pihak sekolah yang bahwasanya beliau ya pihak sekolah ini menerima kalian gitu ya Cantika ya sebagai surat keterangan yang menerangkan bahwa misalnya Cantika ini diterima kegiatan asisten mengajar mandiri di SD Babatan 4 dari kapan sampai kapan. Nah, itu ditandatangani Kepsek. Gitu. Terima kasih. Kalau itu nanti berarti bisa sekalian diurus di awal ini ya, teman-teman ya. Kan surat pengantar dari Prodi sudah dibuat Bu Ivo ya dan teman-teman ya. Mohon nanti ditunjukkan Bu Ivo ya. Itu tadi belum tersenggol sepertinya. Jadi surat surat pengantar yang resmi untuk ke sekolah yang teman-teman nanti minggu depan bawa ke sana itu mohon ditunjukkan ya. Nanti biar dijawab ya, dibales dengan LOE dari sekolah tadi. Gitu ya. Makasih Mbak Cantika. Ya, Bu Putri, sama-sama. Oke, ini Mbak Era
mau lanjut ini Mbak Ira sembari saya menunggu Bu Ivo menunjukkan nanti ya suratnya ya. Monggo Mbak Ira. Oke, Bu, mohon izin bertanya lagi tentang logbook tadi. Mohon maaf, kan tadi di logbooknya ada dokumentasi dan paraf sekolah. Berarti untuk paraf sekolah tadi bukan paraf basah nggak, Bu? Online berarti. Dan stempelnya online. Logbooknya Prodi. Tadi di logbook tadi ada keterangan untuk mengisi dokumentasi kegiatan, dan yang paling kanan itu ada paraf kapsek seperti itu, Ibu. Bahasa Berarti, Mbak. oh, Tanda tangan bahasa Mbak itu nanti kalian formatnya kalian scan. Kan kalian seperti disampaikan Bu Ivo nanti pengumpulannya secara ini kan tiap bulan toh, tiap bulan. Jadi nanti silakan itu tanda tangannya di scan ya teman-teman ya. Nanti format aslinya nanti kalian jadikan satu di laporan akhir. Menunjukkan kan lampiran kalian itu nanti laporan akhir itu kan nggak hanya kegiatan tapi logbook atau bukti jurnal harian kalian di TTD Capsek dan semuanya nanti dijadikan satu di laporan. Jadi harus basah ya. ya baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang pengunggahan transkrip seperti itu. Itu untuk mengunggah transkrip nilai atau apa nggih, Ibu? Yo transkripnya sampean Mbak yang dari semester 1 sampai 4 Mbak. Transkrip nilai yang menunjukkan bahwa Mbak Era dan teman-teman itu sudah menempuh 80 SKS tadi. Oh, nggih. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Lanjut ya, Mbak Vina. Mbak Vina. Oke, izin bertanya Ibu. Untuk HP ini kocone dipateni sih. misal di sekolahnya itu masuknya itu Senin sampai Sabtu, apakah kita mengikuti aturan dari sekolah sampai Sabtu, apa hanya sampai Jumat saja nih? Sampai Sabtu. Sesuai dengan sekolah masing-masing, Mbak Alvina ya. Dan tidak boleh sambat, Mbak Alvina. Tidak boleh sambat ya. Itu yang harus dilalui. Seperti Bu, terima yang kasih. ada di slide saya. Iya. Oke. Mbak Alivia. Mbak Alivia. Nih di bawah iki. Loh, ditinggal tuku bakso iki. Monggo Bu Ivo yang surat tadi jadi kan tunjukkan dulu. Yang sekiranya minggu depan teman-teman bisa bawa. Oke, siap. Terima kasih Bu Putri. Teman-teman sudah Bu Ivo pin ya di grup ya. Jadi mungkin yang belum ada, yang belum masuk, silahkan nanti bisa menuliskan di grup ya. Oh, ini saya sudah ngisi Bu, tapi belum ada. Monggo nanti itu sudah di Bu Ivo pinkan di grup. Monggo nanti dilihat. Oh, sudah ada namanya apa belum? Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ivo. Teman-teman, berarti nanti itu ya mendownload sesuai Bu Ivo sudah bisa ya mahasiswa mendownload sesuai nama masing-masing ya. Sampun, Oke. sudah ada Sip. semua. Oke, nanti mungkin ada yang ketelisut langsung konfirmasi di grup saja. Namanya siapa nanti datanya sudah ada. Karena kemarin sudah yang pastikan yang sudah mengisi formulir gitu. Yang belum nanti langsung Japri Bu Ivo, mungkin yang tadi Mas siapa tadi yang dari Surabaya berganti teman. Iya, tadi yuk kasihan tadi Mas apa Daiva tadi loh, Bu Putri gitu ya sudah woro-woro di depan loh teman. Ya, kocok-kocok niki kok ya ora dealing niki pisan ya. Ya wes, Mbak Anissa. Monggo. Baik, apakah sudah terdengar nggih, Ibu? Sudah. Nggih, sebelumnya izin bertanya Ibu terkait waktu mengajar di sekolahnya itu apakah harus mengikuti kebijakan sekolah. Jadi misal kalau dari pihak sekolah selesai itu jam 2, apakah kita harus juga sampai jam 2 juga atau hanya misal satu hari hanya cukup satu mata pelajaran saja? Terima kasih. Terima kasih Mbak, masuknya sesuai sekolah. Jadi sampean itu latihan bekerja, kayak kan kayak magang toh di SD,
full 3 bulan ini. Jadi semua peraturan mulai jam masuk, jam keluar semua sesuai dengan aturan sekolah dan kalian harus mengikuti aturan itu dengan baik seperti yang ada di slide-nya Bu Putri. Jadi nggak boleh kalian apa namanya masuk hanya wah saya hari ini kebagian di kelas 3 jam 10 sampai 12 saya tak masuk jam 10 sampai 12 saja. Oh jangan ya. Jadi tetap masuk dari pagi sampai dengan pulang. Ya, sesuaikan arahan dari Kepsek. Karena kami nanti sosialisasi Kepsek juga begitu. Jadi mahasiswa memang mengikuti semua peraturan sekolah. Gitu, ya, semoga sudah jelas ya. Oke, Ibu, terima kasih. Ki, sopo iki Mbak Alivia yang tadi atau berbeda ki? Berbeda, Ibu. Alhamdulillah, silakan. Oke, Ibu mau tanya, kan kemarin saya sudah ke sekolah karena dipanggil sama kepala sekolahnya untuk mampir gitu kan. Nah, Ya, kepala sekolahnya itu bilang gini Bu, nanti jadwal kegiatannya itu berdasarkan dari kampus atau dari sekolahnya. Terus tugas-tugasnya nanti dapat dari kampus atau dari sekolahnya gitu Bu. ya, teknisnya semua Bu Putri udah ngikutin Kepsek ya. Jadi Kepsek itu yang mengatur semuanya. Alivia mau ditempatkan di kelas 5, di kelas 2 atau membantu pramuka dan sebagainya semua dari Kepsek ya dengan mengatur secara mandiri ya karena saya menyesuaikan ya. Saya tidak akan mengatur apa cawe-cawe yang teknis banget. Nah, jadi semuanya pihak kepala sekolah yang akan secara teknis mengarahkan teman-teman berkegiatan selama 3 bulan itu di sekolah masing-masing. Ya, disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ini tinggal 2 saja, habis itu sudah ya maghrib, Rek. Dea. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Putri. Perkenalkan saya Dea. Saya kan ambil asistensinya apa di Kalimantan. Nah, itu untuk apa? Itu tanda tangannya untuk kepala dinasnya itu bagaimana, Bu? Kamu Kalimantan mana? Timur? Tengah? Saya di Kalimantan Tengah, Ibu, di Sampit. Oke, kamu di kota kabupatennya enggak, Dea? Kebetulan saya itu apa kayak di SD Kebun gitu, Ibu. Oh ya yang itu ya yang ke saya. Kalau Dea misalnya bisa mengupayakan sendiri monggo, tapi kalau tidak bisa seperti yang disampaikan Bu Putri ya, wes buh piye cara di fakultas ya intinya Dea apa namanya membuat ada 2 format. Yang format pertama nanti bisa diposkan atau minta tolong temennya ya Dea ya dengan yang sudah ada tanda tangan Kepsek tapi yang tanda tangan dinasnya masih kosong. Gitu nanti biar menjadi bahan ini untuk bahan evaluasi dari pihak fakultas bahwa memang di PGSD di salah satu kegiatannya itu ada yang dengan di luar Jawa gitu gitu ya Mbak Dea. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Baik sama-sama. Melda Tulungagung Trenggalek ini Melda ini Eda. Iya Ibu, izin bertanya untuk yang link pendataan tadi saya kan belum mengisi, soalnya tadi baru gabung Bu, soalnya di rumah mati lampu dan belum tahu informasinya. Nah, ini untuk formulir pendataan nanti mengisi lagi atau japri ke Bu Ivo nggih Bu. Terima kasih. Ya Ivo, wes Mbak, monggo, Mbak Melda karena ini. belum sama sekali ya Mbak ya, langsung japri ke Bu Ivo ya nanti Bu Ivo kasih linknya langsung diisi di situ, nggih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Semoga sudah tidak mati lampu ya Mbak, sudah masuk grup juga ya, nggih. Ayo. Aman Ibu. Aduh, satu lagi Hawa, habis itu sudah ya. Hawa? Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf mengelur waktu Ibu. Ya. Jadi bertanya, kan ini saya di bulan Agustus ini sudah ada aktivitas di sekolah Ibu dari awal bulan Agustus karena memang kepala sekolahnya mau meminta di awal Agustus karena di Agustus kan banyak kegiatan sehingga banyak kelas yang kosong Ibu. Lalu selanjutnya di akhir kegiatan saya tetap mengakhiri di bulan aslinya di bulan apa Bu tadi? September ya? November di IA-nya. September berakhir. November ya, iya. Mohon maaf Bu, November Bu. Agustus, September, Oktober.
Nah, November. berarti tapi kan saya sudah berjalan 1 bulan di Agustus ini, Ibu. Apakah Ya, boleh mengakhiri di bulan tidak boleh, Oktobernya, Bu? tidak Oh, boleh, berarti tidak boleh, tidak boleh. Karena apa namanya ini kan bukan menjadi jadi kayak awal itu ya melakukan kegiatan dari awal Agustus itu kan atas dari pihak sekolah ya kan ya Prodi kan memang secara SOP baru memulainya kan di akhir Agustus ini toh sehingga eh, atau bahkan mulai 1 September ya kalau di IA-nya. Nah, jadi apakah boleh Bu selesainya karena saya duluan selesai duluan juga boleh Mbak. Ya harus tetap oh, sesuai dengan itu. Yuk iya. baik, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Iya, iya. Aduh, ini yang di chat ini. Mbak, LOA-nya sesuai dari pihak sekolah. Nanti sekolah, kopnya kop sekolah, menyatakan kayak surat keterangan yang intinya menyatakan bahwa atas nama Kurota Ayun ini telah apa namanya diterima gitu ya menjadi mahasiswa yang mengikuti kegiatan asistensi pengajaran. Ngono, Mbak yo. Formatnya semua dari sekolah ya, Mbak ya. Iki cantikan tekan apa nih iki? Saya ingin menanggapi yang dari Mbak Hawa tadi, Bu. Karena Oh, saya iya. kebetulan sama kondisinya dengan Mbak Hawa. Saya sedang di Agustus karena ada guru cuti melahirkan 2 orang. Jadi saya sekarang pegang kelas 1 dan kelas 2. Nah, niku kalau kegiatan di bulan Agustus ini kan banyak ya, Bu. Kayak ada Iya. upacara, lomba-lomba. Itu boleh Ya. nggak dimasukkan di logbook, Bu? Boleh silakan dimasukkan, nggak apa-apa. Toh memang kalian memang melakukan itu toh. Kalau saya nggak Tapi masalah. Cuman tetap, kalau kalian mau minta sampai itu. selesainya maju ojo. Nggih, Bu, siap, siap. Terima kasih, Bu Putri. Ya, masukkan aja nggak masalah. Hmm. Sabrina, aduh, iki kok sih nambah-nambah mana iki piye Mbak Ivo? Ya terakhir ini ya Bu ya Sabrina. Aduh ini lagi sudah mau maghrib ini. Ibu, saya izin mau bertanya, kan tadi Bu Ivo nge-share surat magangnya ya. Nah, isinya saya sama nama kepala sekolahnya itu udah benar, tapi nama saya itu salah jadi nama anak lain dari PGSD juga. Tadi mbaknya udah saya chat, katanya itu surat magangnya udah ada. Yang salah nama saya aja. Oke, ya langsung ditulis ya namanya siapa, salahnya apa gitu nggih. Jadi semua langsung Iya. terekam biar langsung segera eksekusi bisa dia bawa ke sekolah. Nggih. Terima kasih Bu Ivo. Sama-sama sudah lagi. Satu lagi Maria, Ya, Maria. sudah ya. Lagi, Bu, lagi. Hanya izin konfirmasi saja, Bu. Berarti dealnya mengisi di si pintar itu untuk tanggal, apa namanya, mulainya itu tetap tanggal 25 Agustus dan berakhir 5 Desember, nggih, Bu, nggih. Iya, sesuaikan kalender akademik perkuliahan ya, kalau yang di si Nggih, pintar tapi ya. nggih, kalau untuk terjunnya itu, Bu, 1 Ya, September sama November itu, nggih, Bu. terjunnya mulai minggu depan sudah boleh setelah tanggal 25 kan Bu Putri tanggal 25 ketemu Oh, Capsek. nggih. Oh, Iya. gitu, nggih, Bu. Berarti tanggal 26 sampai November Ya. atau Desembernya, Bu? Ya, monggo. Terjunnya, Bu. Biasanya SD-nya itu sudah tahu 30 November, nanti biasanya kalian baru boleh tanggal 15 Desember untuk keluar sekolah. Oh. Oh, nggih, Bu. Biasanya. Bu, terus lagi, Bu. Untuk ini, Bu. Untuk memberitahukan Capsek Zoom itu kan dari Google Form yang kemarin tuh kan, Bu, ya. Ngisi itu kan, Bu. Ada nomor sekolah sama email sekolah itu kan, Bu. Ya. Heeh. Oh, Kenapa, ya kenapa? sampun, Bu. Nggak Nanti, apa-apa, Bu. ya, ini kan apa Takut namanya? aja Takut ketinggalan aja. gurunya. Oh iya, Nggih. siap. Ini kan kami belum membuat grup yang dari list yang kalian buat. Ya, nanti kalau tim saya belum selesai untuk mengatur itu, nanti saya kirim aja di grup kalian yang mahasiswa, kalian yang share ke Bapak Ibu ini ya, Capsek ya. Gitu ya. Kalau memang nanti kami masih terkendala membuat grup khusus. Hmm. Nggih, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Oke, transkrip nampaknya tidak perlu TTD, yang penting diupload ya. Nggak ada keterangan ber-TTD ya. Ya wis, gitu aja. Sampun ya teman-teman ya. Kalau ada hal-hal lagi, tadi kesalahan-kesalahan ketik atau salah nama yang dialami oleh teman-teman ya, monggo untuk ngelis semuanya di
grup biar Bu Ivo mudah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti agar minggu depan kalian sudah membawa surat tersebut secara resmi ke sekolah dan kalian juga sudah bisa berkegiatan secara resmi di sekolah ya. Bagi yang sudah berkegiatan di awal Agustus ya monggo ya, walaupun itu tidak resmi ya itu menjadi bahan teman-teman ya untuk menambah ilmu ya. Saya yakin selalu ada manfaat, cuman memang kami tidak bisa ya kalau ada diskon Bu kortingan ya terakhirnya juga maju, oh tidak bisa ya begitu. Jadi harus sesuai dengan SOP. Terima kasih Bu Ivo ya, terima kasih Bu Vina dan teman-teman semuanya. Kita akhiri untuk Zoom sore hari ini.